Sampai siang hari ini 1648.90 sudah tercipta, dan artinya kemungkinan pola penurunan sudah relatif berhasil dan tertahan di area tersebut. Jika Anda simak dengan apa yang sempat saya ulas kemarin, areal-areal yang harus diwaspadai dan kemungkinan potensinya jika terjadi penurunan lalu kemudian candlestick yang ditutup dengan bearish candle, maka hari ini akan terjadi penurunan lanjutan. Dan itu yang terjadi hari ini, di mana saat saya menyebutkan angka 1680 itu bukan berarti areal yang berasal dari angka magis, tapi lebih kepada areal yang bisa diperhitungkan dengan asumsi seperti demikian. Jika saja kita asumsikan bahwa 2 atau 3 hari yang lalu areal terendah atau areal tertinggi yang kini menjadi areal terendah itu berada di areal 1650, lalu kemudian mengalami kenaikan di hari Senin pagi hingga areal 1700, artinya kurang lebih sekitar 50 poin. Well, dengan demikian berarti 50 poin tersebut kalau kita kalkulasikan dengan areal 50% alias areal tengah, maka kita akan mendapatkan areal 25 poin atau kurang lebih bertepatan di area sekitaran 1678 sampai areal 1680. Dan itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat menyebutkan areal 1680 akan menjadi kunci utama. Jika ternyata pergerakan masih relatif tertahan atau let's say rebound tertahan di bawah areal 1680, maka potensi tekanan akan terjadi. Dan pagi ini 1680 sebagai area pembuka, lalu kemudian tergelincir hingga 1648. Apakah ini sudah areal yang cukup baik? Well, saya sudah sediakan penjelasan dari segi teknikal kenapa areal ini akan sangat relatif baik untuk sebagai areal support utama jika Anda ingin melakukan areal buy on dip, terutama untuk kalangan yang menginginkan medium term. Informasi dari fundamental, saya mendapatkan hampir semua negara sekarang ambil bagian untuk bertindak akibat dari dampak virus corona. Well, kita tidak bicara tentang dampak virus corona ini akan mengakibatkan kematian ataupun potensi penyebaran yang lebih rata, tapi kita memikirkan tentang potensi dampak dari virus corona tersebut. Jika misalkan ternyata banyak yang diliburkan atau bekerja dari rumah, maka potensinya adalah industri itu cenderung tertahan dan cenderung tidak menghasilkan income, dan itu yang akan mengakibatkan pola perilaku ekonomi akan cenderung terganggu. Dan hasilnya, jika personal itu mungkin tidak masalah, tapi jika ternyata ribuan personal, artinya ribuan individu dalam satu negara, maka itu akan menjadi masalah besar, terutama untuk si negara tersebut. Dan jika terjadi secara global, maka itu akan menjadi masalah besar untuk ekonomi global. Oleh karenanya, jika ternyata kebijakan fiskal atau kebijakan moneter disatukan dalam satu aksi, maka kemungkinan potensi tersebut akan melibatkan emas sebagai aset safe haven yang mungkin saja diincar oleh para bank sentral untuk memperbanyak cadangan devisa emas mereka. Terutama untuk apa yang akan dilakukan terkait kebijakan moneter, semuanya akan melibatkan terhadap potensi dari safe haven. So, kita lihat technical view untuk kali ini yang sudah saya sajikan. Mungkin ada beberapa pola yang harus menjadi catatan dan juga pola-pola tertentu yang akan saya sampaikan, terutama inverted head and shoulder tahap kedua yang sempat saya share pagi tadi dalam channel YouTube kami Agrodana Futures Official. Technical view 10 Maret 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 10 Maret 2020 per jam 12 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1680.50 dan terendah atau low di 1653.50. Kali ini running price bertahan di 1657.00 dan masih berjalan. Kemungkinan potensi penekanan sedang terjadi, kurang lebih seperti demikian. Anda bisa lihat di sini ada pembukaannya sebetulnya 1680.10 ya. Jadi kemungkinan ini hanya berselisih sedikit saja dengan area high 1680.50, lalu dia tergelincir. Nah, ini yang saya sempat kemarin sampaikan pada Anda semua. Saya sempat katakan di channel YouTube Agrodana Futures Official di tayangan tentang technical gold, di mana saya mengatakan selama dia berada di bawah 1680 atau tidak tembus lagi di atas area 80, maka kemungkinan potensi tekanan akan relatif terjadi. Kemarin pun seperti demikian ya. Kemarin saya sempat katakan juga tentang keadaan 1657 masih cukup ampuh untuk bertahan dan kemudian bisa dilakukan buy on dip. Tapi untuk kali ini arealnya justru berubah, karena kemarin juga sempat saya katakan juga, Anda bisa cek di video kemarin di tanggal 9 Maret,
saya sempat katakan kalau misalkan ternyata candlestick di tanggal 9 Maret ditutup dengan kondisi bearish candle atau let's say dengan hanging man atau mungkin doji atau mungkin black candle, maka potensi berikutnya masih akan ada potensi penurunan, dan itu yang terjadi sekarang. Oleh karenanya untuk hari ini saya lebih cenderung menantikan potensi penurunan akan diselesaikan terlebih dahulu atau let's say istirahat masih akan terjadi. Nah, meskipun demikian 23,6% Fibonacci retracement adalah di area 1655,60 dan ini sudah disentuh, sudah sempat dilewati, tapi kita akan lihat ya candlestick-nya berada di mana. Kalau dia ternyata berhasil tutup dengan full body seperti ini, besok juga masih kemungkinan potensi turun. Tapi kalau misalkan ternyata penurunannya let's say dia menutup lalu kemudian berhasil rebound karena area 23,6% ini sangat-sangat kuat, maka potensinya dia masih bisa untuk rebound kembali. Lalu kita cek di grafik H4 yang sempat juga kita uraikan beberapa waktu lalu. Ini adalah inverted head and shoulder yang sangat-sangat sempurna menurut saya, karena areal penembusan kala itu ini areal merahnya garis neckline, lalu juga di upping atau didampingi dengan potensi bullish flag kala itu, dan dia menembus areal kenaikan sampai 1700 atau 1703. Meskipun sebetulnya secara target dari inverted head and shoulder tersebut kita sudah menghitung targetnya adalah sebetulnya 1724, tapi kita asumsikan ini 1703, kita asumsikan let's say mungkin 2/3 dari targetnya inverted head and shoulder ini sudah tercapai. Jadi menurut saya kemungkinan potensi koreksi kembali lagi membuka jalan untuk potensi menyentuh atau mendekati areal neckline sebelumnya. Nah, mungkin Anda sempat simak di grafik yang sempat saya share tadi pagi atau tadi siang. Saya sempat mengatakan di situ ada memberikan tanda, ada pola yang saya sangat nantikan. Oke, kalau tadinya kita diawali dengan inverted head and shoulder ini, ya, ini adalah left, ini adalah head, ini adalah kemudian right shoulder, lalu ini adalah neckline, ya. Kini areal yang saya nantikan adalah inverted head and shoulder tahap kedua. Tahap kedua maksudnya bukan yang ini, right shouldernya ini saya abaikan. Jadi kemungkinan potensinya begini. Ini adalah left, ini adalah head, lalu ini dia panjang seperti ini. Ini adalah membentuk atau sedang membentuk prosesnya ke dalam areal right shoulder. Jadi kurang lebih kalau misalkan ini yang terjadi, saya akan beranggapan bahwa inilah areal neckline yang nantinya harus ditembus untuk potensi selanjutnya sebagai inverted head and shoulder tahap kedua. Oleh karenanya kemungkinan potensi ini masih cukup panjang, masih cukup jauh, dan saya menantikan terlebih dahulu progres dari right shouldernya ini akan berhenti di mana. Tapi perkiraan saya kurang lebih areal 1647 ataupun 1650 itu adalah areal ideal untuk melakukan buy on dip. So, itulah sebabnya saya sempat memberikan remarks juga di mana areal-areal yang sempat saya tandai adalah 1680 atau di bawahnya itu masih areal sell. Jadi di sini adalah areal sell. Sayangnya pagi tadi kita tidak mendapatkan di areal 1680, tapi areal 1670 sempat muncul beberapa kali, bahkan yang tertinggi adalah 1668. Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini turun. Nah, ini adalah kita asumsikan areal tengah. Kenapa saya tidak menganjurkan di areal ini? Karena Anda bisa lihat di sini beberapa kali tail menguji, dan bagi saya itu adalah petanda akan suatu waktu akan terjadi penembusan. Lalu kemudian target keduanya adalah di support kedua. Kemarin saya sempat menyatakan ini support kedua yang akan menjadi potensi dites kalau misalkan ternyata hari itu di tanggal 9 Maret terjadi penurunan dan ditutup dengan candle bearish. Nah, neckline area yang sebelumnya menjadi neckline itu akan menjadi area patokan kita. So, kalau saya hapus, kurang lebih ini adalah area 1646 atau 1647 akan menjadi target utama area buy. Jadi di sini ada area sell, ini adalah area buy. Tapi harap berhati-hati kalau misalkan ini sudah mengalami rebound atau rejection di area 1646 atau 1647, let's say seperti demikian, lalu dia rebound, hati-hati, area 1680 tidak lagi menjadi area sell area, karena kemungkinan potensinya berikutnya akan mencoba untuk menguji areal neckline dari inverted head and shoulder tahap kedua. Oleh karenanya untuk hari ini saya cenderung melakukan sell sebetulnya di areal 1671 sampai 1672 dengan target area adalah 1665.60 dan target kedua adalah 1658.80. Sayangnya areal tersebut sudah tercapai. In case nanti tahap keduanya, kalau selama dia masih belum bisa tembus area 1680,
saya asumsikan itu masih areal range yang cukup baik untuk areal sell, dan areal buy-nya kurang lebih di areal 1647 ataupun 1650, kurang lebih seperti demikian. Stop loss-nya tentunya harus dipasang kurang lebih di 1679.80 in case Anda mendapatkan area 1670 untuk areal sell. Karena kenapa? Karena areal tersebut kalau ditembus berarti kita akan mendapati areal neckline yang akan selanjutnya ditembus atau diuji adalah 1700. Kurang lebih seperti demikian. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketindakan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.